barang dan dapat dijadikan hak milik negara. Keuangan negara dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan hutang pinjaman pemerintah atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, wajib untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga ada penerimaan negara, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi pajak, bukan pajak, dan hibah. Yang keempat ada pengeluaran negara, yang kelima penerimaan daerah, yang keenam pengeluaran daerah, yang ketujuh kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Yang kesembilan ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang selanjutnya adalah penerimaan keuangan negara. Penerimaan keuangan negara ini ada dari dua sumber, yaitu yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dalam negerinya itu ada 8, itu seperti keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara. Terus yang kedua ada pajak, yang ketiga penciptaan uang baru, yang keempat meminjam pada bank lain, yang kelima pinjaman pada masyarakat, yang keenam denda-denda, yang ketujuh cukai, 8 retribusi. Lalu yang dari luar negeri itu ada pinjaman-pinjaman biaya, pinjaman kepada negara maupun pinjaman kepada organisasi-organisasi negara. Yang kedua ada hadiah atau rampasan perang. Yang selanjutnya ada pengeluaran keuangan negara. Pengeluaran keuangan negara meliputi pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program kegiatan. Program atau kegiatan-kegiatan di mana pengeluaran-pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Itu ada 9. Yang pertama ada asas tahunan, asas universalitas atau kelengkapan, selanjutnya ada asas kesatuan, asas spesialitas, terus ada asas akuntabilitas, lalu ada asas profesionalitas, ada asas keterbukaan, asas pemeriksaan, dan asas proporsionalitas. Yang selanjutnya ada pengurusan umum atau pengurusan administrasi. Hubungannya dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan di segala bidang dan tindakannya dapat membawa akibat pengeluaran dan atau menimbulkan penerimaan negara. Dalam pengurusan umum terdapat 2 pejabat atau subjek, yaitu otorisator dan ordonator. Otorisator sendiri adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan atau pengeluaran negara. Tindakan-tindakan otorisator yang bisa berakibat penerimaan atau pengeluaran tersebut disebut otorisasi. Otorisasi sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu otorisasi bersifat luas dan otorisasi bersifat sempit. Otorisasi bersifat luas itu otorisasi yang tidak membawa akibat langsung pada pengeluaran atau penerimaan negara. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan gaji pegawai negeri, peraturan pemberian tunjangan, dan sebagainya. Lalu yang otorisasi umum baru akan berakibat pengeluaran dan atau penerimaan apabila sudah ada atau dilengkapi otorisasi yang bersifat khusus. Otorisasi ini
Otorisasi bersifat sempit adalah otorisasi yang mempunyai akibat langsung terhadap penerimaan atau pengeluaran negara. Contohnya adalah surat keputusan pengangkatan pegawai, surat keputusan penunjukan bendahara, surat keputusan pensiun, dan sebagainya. Lalu untuk ordonator sendiri adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian, negara atau lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Secara garis besar itu, ordonator bertugas untuk menguji, meneliti, dan mengawasi penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran negara termasuk tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah. Apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang dikeluarkan atau belum? Dan itu sudah kadaluarsa atau belum? Apabila tagihan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan surat perintah membayar atau SPM. Dan untuk sebelum berlakunya UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, kewenangan ordonator ini sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. Namun sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, kewenangan tersebut diberikan kepada Kementerian Teknis, sehingga Kementerian Teknis sepenuhnya memegang kewenangan pengurusan administratif atau umum. Lalu yang selanjutnya adalah ada jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran di sini itu ada dua. Yang pertama itu ada traditional budget ini. Yang kedua ada NPM atau New Public Management. Dari traditional budget itu cara penyusunannya ada incrementalism dan susunan atau strukturnya itu line item. Dan untuk NPM sendiri ada Planning, Programming, and Budgeting System. Yang selanjutnya ada Zero Based Budgeting. Yang selanjutnya ada Performance Budgeting. Yang pertama adalah incrementalism budget. Itu penekanan dan tujuan utama dari pendekatan tradisional ini adalah pengawasan dan pertanggungjawaban yang sentralistik. Lalu incrementalism budget ini hanya memodifikasi jumlah rupiah pada item anggaran yang sudah ada berbasis data tahunan sebelumnya tanpa kajian atau tanpa dikaji terlebih dahulu. Incrementalism cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis atau historical cost of service tanpa memperhatikan pertanyaan seperti apakah pelayanan tertentu masih dibutuhkan menjadi prioritas. Lalu, apakah pelayanan yang diberikan telah terdistribusi secara adil dan merata? Dan yang ketiga, apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien? Yang keempat, apakah pelayanan yang diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik? Selanjutnya, ada line item budget. Itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item tertentu yang telah ada dalam struktur anggaran, meskipun secara real item tersebut sudah tidak relevan. Itu memungkinkan untuk dilakukan penilaian secara akurat. Tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian secara akurat. Itu lalu selanjutnya adalah satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan data yang diusulkan. Lalu ini ada 9 kelemahan anggaran tradisional. Itu nanti bisa saya share PPT-nya aja karena ini sangat banyak sekali. Lalu selanjutnya ada New Public Management. Yang pertama, menurut Reinventing Government, menurut Osborne dan Gabler tahun 92, yang pertama adalah pemerintah katalis, fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat, memberdayakan masyarakat daripada melayani. Yang ketiga, pemerintah yang kompetitif, yaitu menyuntukkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan
digerakkan oleh misi, yaitu mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi pada hasil, membiayai hasil bukan masukan. Yang keenam, pemerintah berorientasi pada pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Yang ketujuh, pemerintah wirausaha mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif, berupaya mencegah daripada mengobati. Yang kesembilan, pemerintah desentralisasi, yaitu dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Yang terakhir, ada pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar, yaitu mengadakan perubahan mekanisme pasar, sistem insentif dan bukan mekanisme administratif atau sistem prosedur dan pemaksaan. Yang selanjutnya adalah karakteristik umum pendekatan NPM, ada komprehensif atau komparatif, yang selanjutnya ada terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga ada proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat berjangka panjang. Yang kelima spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas. Yang keenam analisis total cost dan benefit termasuk opportunity cost. Yang ketujuh berorientasi input, output, dan outcome bukan sekedar input. Yang terakhir adanya pengawasan kinerja. Ini ada perbandingan antara anggaran tradisional dan New Public Management. Kalau anggaran tradisional itu dia lebih sentralis atau berpusat pada satu titik. Kalau yang New Public Management itu dia lebih mengarah ke lebih mirip otonomi, jadi desentralisasi gitu. Terus ada berorientasi pada input, yang ini lebih berorientasi pada input, output, dan outcome itu atau value for money. Lalu ini tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang. Dan kalau untuk NPM sendiri itu utuh dan komprehensif serta berkaitan dengan perencanaan jangka panjang. Lalu ini ada line item, terus kalau yang New Public ini berdasarkan sasaran kinerja, dan untuk yang batasan departemen untuk yang anggaran tradisional itu ada batasan departemen yang kaku atau rigid departemen. Kalau ini lebih ke lintas departemen atau cross departemen. Yang ini anggaran tradisional itu menggunakan aturan klasik FOD accounting, yang ini lebih ke zero budgeting, lalu planning programming budgeting system. Dan yang ini adalah prinsip anggaran bruto, yang New Public Management lebih ke sistematik dan rasional, yang anggaran tradisional bersifat tahunan, yang ini bersifat bottom up budgeting, dan yang anggaran tradisional ini lebih spesifik. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Yoga. Ya, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang performance budgeting. Dasar hukumnya itu ada di PP nomor 105/2000 dan PP nomor 108/2000. Yang isinya itu tentang mengharuskan adanya indikator kerja, standar biaya, dan benchmark dari setiap jenis pelayanan. Performance budgeting didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Penilaian kinerja bisa didasarkan pada pelaksanaan value for money dan budget effectively. Yang kedua ada zero-based budgeting. Konsep zero-based budgeting dapat menghilangkan incrementalis dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau yang disebut zero base. Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan. Penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan data tahun sebelumnya. Dengan zero-based budgeting, seolah-olah proses anggaran dimulai dari nol yang sama sekali baru. Keunggulan dari zero-based budgeting. Satu, menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien.
Yang kedua, fokus pada value for money. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan efektivitas biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Dan yang terakhir, sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta peningkatan pengeluaran. Berikutnya, kelemahan dari zero-based budgeting. Yang pertama adalah time consuming, teoritis dan tidak praktis. Yang kedua, cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasinya membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, proses merangking dan mereview ribuan paket keputusan berpotensi mempengaruhi keputusan yang tidak objektif. Berikutnya, dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. Berikutnya, memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran, dan yang terakhir menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program. PPBS ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik, karena sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Berikutnya, karakteristik dari PPBS. 1. Berfokus pada tujuan dan aktivis atau program untuk mencapai tujuan. Yang kedua, secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang, karena PPBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Dan yang terakhir, dilakukan analisis secara sistematis atas berbagai alternatif program yang meliputi: yang pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, identifikasi secara sistematik alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program. Dan yang terakhir, estimasi manfaat atau hasil yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program. Berikutnya ada kelebihan dari Planning, Programming, and Budgeting System atau yang disebut tadi PPBS. Kelebihannya itu yang pertama, memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen tengah. Yang kedua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Yang keempat, itu lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen. Yang berikutnya, menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, PPBS menggunakan teori marginal utility sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal. Berikutnya, kelemahan dari Planning, Programming, dan Budgeting System atau PPBS yang tadi. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Yang kedua, implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. Yang ketiga, PPBS hanya bagus secara teori namun pengimplementasiannya cukup sulit. Berikutnya, PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Berikutnya, memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas tinggi. Dan pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen, sehingga menyulitkan di dalam mengalokasikan biaya.
Sementara itu, sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program. Berikutnya ada 9 masalah utama penggunaan zero-based budgeting dan planning, programming, and budgeting system. Ya, ini ada 9 kan cukup banyak, jadi saya sebutkan beberapa aja ya. Yang pertama itu bounded rationality atau keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Yang ketiga, itu kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output. Yang keempat, pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat. Dan itu masih ada beberapa, nanti bisa saya kirimkan PPT-nya. Berikutnya itu siklus dan tahapan pengelolaan anggaran. Siklus anggaran itu berawal dari tahap persiapan atau preparation, lalu berlanjut ke tahap ratifikasi atau ratification, berlanjut ke tahap implementasi atau implementasi, bertahap ke tahap laporan atau reporting, lalu berlanjut ke tahap evaluasi atau evaluation. Tahapan penyusunan anggaran. Berdasarkan siklus anggaran atau budget cycle, memungkinkan organisasi nirlaba untuk menyusun anggaran dengan memperhatikan yang pertama itu tahap persiapan atau yang disebut tadi preparation. Itu pemberian arahan berdasarkan rencana strategis organisasi. Hal ini disampaikan melalui pimpinan organisasi atau Dewan Pembina Organisasi dengan memberikan pandangannya mengenai berbagai peluang serta kemungkinan atau arahan strategis terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, dari tahap persiapan tadi ada usulan atau masukan dari tingkatan unit kerja atau program. Itu arahan dari pimpinan organisasi atau Dewan Pembina akan ditindaklanjuti oleh unit kerja atau program melalui pengajuan desain program yang dilengkapi dengan estimasi biaya yang diperlukan. Dalam mengembangkan anggaran dibutuhkan sifat fleksibilitasnya yang dikenal dengan anggaran fleksibel. Fleksibilitas anggaran disusun berdasarkan pola perilaku biaya berupa biaya tetap dan biaya variabel yang membantu dalam membuat perbandingan dengan lebih valid karena besarnya tingkatan pengeluaran dan pendapatan dapat teridentifikasi dengan baik dengan analisis yang terperinci terkait bagaimana setiap biaya dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kegiatan organisasi. Yang kedua, berlanjut ke tahap ratifikasi atau ratification, kompilasi usulan anggaran. Proses selanjutnya adalah pengumpulan kompilasi seluruh usaha anggaran dan mendiskusikannya bersama. Setiap masukan atau usulan yang diberikan dan sinkronisasi program yang diajukan senantiasa harus memperhitungkan kepentingan organisasi dan realitas yang ada di lapangan. Selanjutnya berlanjut ke tahap implementasi, anggaran penerimaan. Tahapan terpenting dalam proses penyusunan anggaran organisasi adalah memprediksi sumber dana untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Anggaran yang menunjukkan rencana dan penggunaan kas dalam 1 tahun anggaran dalam penganggaran ini terdiri dari rencana aliran kas masuk dan rencana aliran kas keluar. Adanya anggaran kas juga bisa digunakan sebagai dasar kebijakan untuk mendapatkan modal. Yang lebih penting bahwa dalam pembuatan anggaran kas, maka bisa dijadikan penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Berikutnya, skenario anggaran itu masih masuk di tahap implementasi. Skenario anggaran itu untuk mengantisipasi sulitnya memprediksi besaran anggaran penerimaan. Adanya tingkat anggaran penerimaan itu ada beberapa tingkatnya. Yang pertama itu tingkat konservatif, berarti perkiraan sumber dana diprediksi berdasarkan pada sumber dana dengan tingkat kepastian yang tinggi.
Yang kedua ada tingkatan moderat, yang artinya anggaran ini mempertimbangkan sumber dana yang relatif lebih rendah tingkat kepastiannya. Yang ketiga ada tingkatan agresif, itu mempersepsikan sumber dana yang akan diperoleh termasuk dana yang lebih kecil kepastian perolehannya. Pada tingkatan ini, anggaran suatu organisasi memiliki sumber dana lebih dibandingkan konservatif maupun tingkatan yang moderat. Dan yang terakhir ada tahap laporan atau evaluasi. Itu ada proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas itu penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Menentukan besaran biaya yang dianggarkan, yaitu identifikasi biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang harus dikeluarkan tidak tergantung pada tingkat kegiatan yang dilakukan organisasi atau ada atau tidak adanya kegiatan, biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan. Misalnya, biaya sewa kantor, gaji pegawai keuangan, dan administrasi. Tahapan akhir adalah menyusun anggaran menggunakan komponen anggaran penerimaan terdiri dari 3 skenario yang tersedia. Pengeluaran per unit atau per unit kerja atau program dengan menggunakan skenario yang sama, menetapkan biaya tetap, fixed cost, pengelolaan organisasi sebagai minimum pendapatan yang harus diperoleh. Ya, berikutnya itu ada siklus APBN. Siklus APBN itu berawal dari perencanaan APBN. Lalu dia berlanjut ke tahapan penetapan undang-undang APBN. Setelah ditetapkan undang-undangnya, dia berlanjut ke pelaksanaan APBN. Lalu berlanjut ke pengawasan pelaksanaan APBN. Dan yang terakhir itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penjelasan siklus APBN itu ada 5 tahap. Yang pertama tadi itu tahap penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga. Berdasarkan PP nomor 20 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, Kementerian Negara atau lembaga menyusun rencana kerja yang tadi masuk ada rencana strategis atau Renstra Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan. Renja ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan perkiraan atau forward estimate untuk tahun anggaran berikutnya. Yang kedua ada tahap penetapan Undang-Undang APBN. Nota keuangan dan rancangan APBN beserta RKAKL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR lambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat-lambatnya pada akhir Oktober. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN yang telah disetujui oleh DPR dan disahkan Presiden telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut mengubah pengeluaran yang berkaitan dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja yang harus dengan persetujuan DPR. Yang keempat, itu tahap pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN. Pengawasan atas pelaksanaan APBN dilaksanakan oleh pemeriksa internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Itjen dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Itjen melakukan pengawasan dalam lingkup masing-masing departemen atau lembaga, sedangkan BPKP melakukan pengawasan untuk lingkup semua departemen atau lembaga. Dan yang terakhir itu tahap 5 ada tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Undang-Undang APBN. Pada tahap ini, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR lambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan yang disampaikan tersebut menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Oke, terima kasih pada kelompok 3 ya. Sebelum kita beralih ke e-learning, saya akan mencoba untuk mereview dan memberi kesimpulan dulu terhadap materi malam ini ya. Sangat banyak sekali materi pada malam ini. Oke, yang pertama tentang keuangan negara. Jadi keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban pemerintah untuk kewajiban negara yang mana itu dinilai dengan uang. Ya. Kemudian ruang lingkup keuangan negara itu dibagi menjadi dua, itu ada yang dikelola langsung dan yang dipisahkan pengurusannya atau tidak dikelola secara langsung. Untuk yang dikelola secara langsung itu berupa atau wujudnya adalah APBN dan APBD, ya, di mana APBN itu adalah keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sementara APBD itu adalah keuangan negara, dalam hal ini adalah daerah, yang dikelola langsung oleh kepala daerah. Kemudian berikutnya untuk keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya itu dalam bentuk BUMN. Jadi BUMN kita di Indonesia itu ada banyak sekali bentuknya. Bisa itu ada perusahaan perseroan, perusahaan umum, kemudian bank pemerintah, kemudian ada lembaga-lembaga keuangan pemerintah lainnya. Nah itu termasuk keuangan negara yang pengelolaannya itu dikelola atau dipisah pengurusannya, ya. Kemudian untuk masalah anggaran ya, jadi anggaran itu sudah jelas. Anggaran itu bisa menjadi managerial plan for action yang mana bisa memfasilitasi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah ya. Jadi anggaran itu serangkaian atau rencana kegiatan ya yang nantinya akan diwujudkan. Tapi rencana-rencana kegiatan tadi berupa atau bentuknya itu dalam satuan mata uang ya. Yang berarti namanya anggaran itu pasti isinya adalah rupiah atau nominal-nominal mengenai rencana-rencana yang akan dilakukan atau rencana yang akan dijalankan itu tapi dalam satuan mata uang atau rupiah gitu. Kemudian untuk pelaksanaan APBN dan APBD sendiri tadi kan sudah kita lihat siklusnya ya, ada yang namanya tahap perencanaan, kemudian ada yang namanya ratifikasi, setelah ratifikasi kemudian implementasi, setelah implementasi ada evaluasi sekaligus pelaporan. Nah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menyampaikan laporan realisasi semester pertama itu kepada DPR maupun DPRD di akhir Juli tahun anggarannya. Jadi misalnya tahun 2019, maka di akhir Juli kemarin itu pemerintah pusat maupun daerah itu menyampaikan laporan realisasi semesternya, semester pertama atau 6 bulan pertama kepada DPR maupun DPRD. Kenapa ini bisa menjadi, maksudnya kenapa ini dilakukan? Agar DPR dan DPRD tadi bisa melakukan evaluasi ya, bagaimana pemerintah itu pelaksanaan APBN APBD-nya di semester pertama apakah sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada sasaran-sasaran atau program kerja yang belum tercapai, maka sehingga kalau dimungkinkan adanya penyesuaian atau perubahan APBN maupun APBD itu bisa dilakukan untuk semester berikutnya. Jadi di tahun yang sama bisa mengalami perubahan, tapi tentu saja perubahan ini tidak boleh melenceng terlalu jauh gitu ya. Nah, dari anggaran yang sudah disahkan di awal. Kemudian pertanggungjawabannya adalah pemerintah nanti ujung-ujungnya tetap harus membuat laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini nanti akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nanti setelah diperiksa barulah disahkan kepada DPR maupun DPRD, gitu ya. Kemudian untuk Indonesia sendiri ya, jadi tuh Indonesia tuh masih menganut ya untuk sistem penganggarannya itu menggunakan penganggaran berbasis kinerja. Yang mana kalau di Indonesia implementasi anggaran berbasis kinerja itu ada dua syarat utamanya ya untuk bisa mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja. Yang pertama adanya analisis standar belanja atau ASB
dan standar pelayanan minimal (SPM). Nah, kedua hal ini menjadi acuan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk mengukur kemampuan keuangan, pemerintah tuh harus mengetahui kondisi anggaran sebelum mengimplementasikan SPM-nya. SPM sendiri adalah dokumen teknis yang menjadi acuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan dasar, yang mana bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Nah, kesejahteraan rakyat inilah yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Kemudian terkait dengan sistem penganggaran, tadi ada yang namanya pendekatan tradisional dan ada pendekatan new public management. Untuk new public management ini sudah kita bahas ya di pertemuan pertama, bukan? Yang mana memang pemerintah karena mengambil dana itu dari atau menghimpun dana itu dari masyarakat, kemudian menyalurkannya juga kepada masyarakat, sehingga harus bertanggung jawab pada masyarakat. Nah, bagaimana agar pemerintah itu bisa melakukan pertanggungjawabannya? Salah satunya adalah dengan menerapkan new public management. New public management sendiri sangat berkaitan erat dengan yang namanya value for money. Jadi itu dua hal yang tidak dipisahkan. Nah, tadi kalau keluar ya itunya PPT. Tadi kalau nanti Anda bisa lihat gitu di PPT-nya untuk apa anggaran yang secara pendekatan berbasis tradisional itu ada dua ciri khasnya, yaitu incrementalism sama line item budgeting. Untuk incrementalism itu adalah penganggaran yang melihat dari tahun lalu. Jadi untuk menganggarkan tahun depan nominalnya berapa, itu melihat historis ya. Jadi melihat ke belakang tahun lalu tuh berapa kita menganggarkan, kemudian tinggal ditambah sedikit ya, tinggal tambah sedikit berapa persen. Jadi tidak ada evaluasi atau kajian mendalam terhadap cara dari incrementalism ini. Kelemahannya adalah bahwa biasanya penganggaran dengan sistem incrementalism ini nantinya dia cenderung kurang bisa mengakomodir kebutuhan realnya. Jadi kebutuhan real saat itu tidak bisa terakomodir. Kemudian yang kedua, jika ada kesalahan yang terjadi di penganggaran tahun lalu, itu akan sangat mungkin terjadi lagi ya di tahun-tahun berikutnya. Karena kan sistemnya adalah melihat dari tahun lalu. Kemudian ditambah sedikit nilai jumlahnya. Kemudian yang kedua, untuk pendekatan tradisional itu adalah menggunakan line item ya. Jadi di line item itu titiknya adalah atau kuncinya adalah pemerintah itu nanti hanya akan mencantumkan atau men-input yang namanya pengeluaran dan pemasukan saja tanpa memperhatikan apakah tujuan organisasi itu sudah tercapai atau belum. Nah, karena itu line item budgeting ini juga bisa disempurnakan dengan performance budgeting ya. Nah, karena adanya kelemahan-kelemahan di sistem penganggaran tradisional itu, makanya pemerintah ya memang seharusnya sudah menggunakan new public management ya. Nah, itu juga sangat berkaitan dengan value for money. Nah, new public management sendiri tadi ada empat jenisnya gitu ya. Tadi ada salah satunya ada ZBB, zero based budgeting, kemudian ada PPBS ya, planning programming budgeting system, kemudian ada pendekatan kinerja dan juga pendekatan penganggaran program. Itu adalah contoh-contoh dari penganggaran secara new public management. Nah, kalau di Indonesia sendiri masih menggunakan yang performance ya, pendekatan secara kinerja gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk kelompok 3, karena memang pembahasannya sudah cukup lengkap gitu ya untuk kelompok 3. Ya, boleh yang lain menyalakan mungkin video atau mikrofonnya, kita give applause secara online untuk kelompok 3. Oke, gitu ya. Kemudian seperti biasa untuk kelompok 4 yang akan datang boleh mengirimkan PPT fixnya gitu ya ke saya, itu maksimal 2 hari sebelum Anda bertugas. Ya, tujuannya adalah kalau misalnya ada penambahan atau revisi bisa Anda lakukan. Kemudian Anda masih punya waktu untuk mempelajari materi yang akan diberikan, karena memang mulai malam ini kita akan sedikit susah gitu ya kalau bisa dibilang tentang akuntansi pemerintahan ini. Jadi saya harapkan memang
kita semua bisa fokus kemudian bisa berdiskusikan tentang materinya. Oke, begitu silahkan kita move ke e-learning ya. Apa ada pertanyaan untuk saya? Jawab training gini. Enggak ya? Oke, kalau begitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live ya. Ya, terima kasih Bu.